pagi Bu Irma. Selamat pagi Bu Intan. Jadi kita mau membicarakan kolaborasi kita nih Bu Irma, yang sempat kita obrolin Bakja ya. Betul, Bakja. Kita kan emang concernnya ke karakter ya. Betul. Karena yang udah kita lihat selama ini udah dianalisis juga, kebetulan ini relate sama posisi Ibu sebagai Wakasek Penjamin Mutu. Ibu menganalisis bahwa pemetaan karakternya itu belum secara maksimal, ya, belum secara maksimal diimplementasikan di kehidupan sehari-hari sama anak-anak. Padahal udah 7 kali project, Betul. P5 tahun ya. betul. Kita termasuk yang pertama kali yang melakukan kurikulum merdeka, kasih kepercayaan gitu ya. Iya. Nah kita tuh kan justru pengen outputnya lebih dari yang sekarang udah ada. Betul. Kemarin kita udah sempat bicarain juga ya programnya. Kita udah bikin program secara kolaborasi karena kita sama-sama lagi ikut program guru penggerak angkatan 10. Jadi ini relate nih ternyata sama tugas kita. Jadi sekalian gitu. Programnya kemarin apa Bu? Programnya kita mau benar-benar menghidupi profil Pancasila itu menjadi gaya hidup mereka sehari-hari. Jadi nggak hanya ketika kita P5 terus ketika mungkin ada pembahasan tentang kurikulum merdeka gitu kan, dan nggak juga hanya mereka hafal, tetapi benar-benar dalam setiap apapun kehidupan mereka terlihat outputnya gitu, diterapkan. Jadi pola pikir, pola rasa, dan pola tindak gitu, jadi sejalan gitu. Jadi mau ke siapapun, mau mapel apapun, jadi memang benar-benar jadi kehidupan dalam sehari-hari mereka dalam berkomunitas, baik di internal maupun di eksternal. Iya gitu. Sebenarnya mereka tuh udah ngasah ya Bu ya di project-project itu. Betul. Tapi kayak bias pas udah balik kehidupan sehari-hari lagi. Iya. Nah yang mau diharapkan adalah setelah project pun bukannya tumpul lagi tapi justru makin tajam karena dipakai terus di kehidupan sehari-hari. Kayak kalau lihat grafik itu terus naik, gitu kan. Jangan naik turun lagi, jangan naik turun lagi. Sedangkan project itu ada 7 tuh dalam 3 tahun. Sayang banget kalau misalkan nggak berdampak apa-apa di hidupnya dia. Iya, udah habis waktu, tenaga, ya kan. Belum lagi materi, belum lagi mereka juga mesti ekstra segala macam kan. Tapi kalau balik lagi ternyata tidak membuat mereka menjadi punya kompetensi yang lebih gitu. Karena kan bicaranya bukan hanya perform ya, tapi benar-benar ya mereka tahu dengan ketika mereka belajar itu bahwa mereka akan melihat ada perubahan-perubahan dalam diri mereka, dan akhirnya mereka menemukan gitu loh kompetensi mereka secara maksimal gitu kan. Tujuannya kan itu ya. Jadi itu latar belakangnya ya Bu ya. Serta tujuannya itu outputnya biar mereka bisa menghidupi nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Nah gimana tuh caranya? Kita kemarin kepikiran program yang mengkelompokkan ya Bu. Iya, kelompok profil ya. Mengkelompokkan siswa berdasarkan profil supaya lebih melekat lagi di mereka gitu. Kalau profil tuh ada 6, pemetaan sikapnya tuh apa aja gitu ya Bu ya. Jadi program yang mau kita buat itu adalah program dengan membuat kelompok kecil dalam kelas ya. Ya, kelompok profil itu. Kelompok profil atau kita sebut kelompok dimensi ya. Dimensi profil Pancasila ya. Jadi setiap kelas itu udah jadi 6 kelompok. Jadi masing-masing mereka seperti kayak komunitas kecil, keluarga kecil yang saling menjaga dan melihat apakah hidup nih nilai-nilai itu gitu kan. Karena kan memang ketika kita lihat kelas yang besar seperti pada umumnya, rasa kepekaannya itu begini kayak kurang. Benar nggak Bu Ina? Iya betul. Ya kan, meskipun mungkin udah dikasih kelompok namanya, tapi karena nggak dikondisikan gitu, tidak terbangun gitu hatinya, masih ada yang kurang. Nah justru dengan kelompok-kelompok kecil ini bakalan nanti ngebantu kita untuk saling ngingetin gitu ya antar teman. Karena kan kalau guru, contohnya misalkan wali kelas atau guru mapel, bisa jadi mereka ketemu sama murid kayak seminggu sekali aja. Sedangkan yang peringatan itu harusnya kan tiap hari tuh ada. Berkelanjutan. Mungkin kalau dengan adanya kelompok kecil itu yang udah dianggap keluarga, dianggap temen gitu, sahabat,
yang bisa saling ngingetin secara setiap hari, mungkin itu akan lebih berdampak. Betul, dan makin kelihatan kan misalnya kalau ada, oh si ini kok nggak ada ya. Ya kan kalau udah dikondisikan dalam satu kelompok kan langsung terlihat. Betul. Karena biar gimana pun kita manusia kan yang di depan mata. Ya kan meskipun udah dikelompokin, tapi kalau kita tidak kondisikan menjadi komunitas kecil, itu rasa peduli dan rasa ingatnya kita ke rekan tuh kayak Kepekaannya iya kan, dan guru juga akan kebantu, guru mapel, kemudian juga wali kelas juga akan kebantu gitu kan. Oke, kita coba untuk dalami lagi ya Bu Irma. Betul. Untuk program ini mudah-mudahan bisa dijalankan dengan baik. Iya betul. Terima kasih Bu Irma. Sama-sama, semangat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Aditya Dewanggi, guru PJOK SMA Negeri 6 Kota Bekasi. Dari mata pelajaran yang saya lakukan di kelas, sejauh ini anak-anak siswa-siswi sepertinya paham konsepnya atau paham secara garis besarnya tentang profil tersebut. Cuma memang belum secara spesifik mereka mengimplementasikan dan tahu apa sih karakter-karakter yang ada dalam profil tersebut. Seperti itu sih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esya Endah Latifah. Saya sebagai guru bahasa Sunda di SMA Negeri 6 Bekasi. Saya sebagai guru melihat siswa-siswi di SMA Negeri 6 Bekasi ini sudah menjalankan proyek P5, di mana siswa-siswi tersebut karakternya belum terbangun sesuai dimensi proyek yang seharusnya diterapkan di kehidupannya sehari-hari. Diharapkan dengan adanya proyek yang dilakukan oleh siswa-siswi dapat membangun karakter sebagai pengembangan potensi siswa-siswi secara mandiri dan kreatif. Sekian dari saya, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Risanti sebagai guru seni budaya SMA Negeri 6 Kota Bekasi. Menurut saya, karakter siswa-siswi SMA Negeri 6 Kota Bekasi sebenarnya sudah cukup baik dan sudah cukup terbangun. Bisa kita lihat sebagian besar siswa-siswi SMA Negeri 6 Kota Bekasi sudah banyak yang disiplin. Namun, jika kita kaitkan dengan karakter pelajar profil Pancasila, masih banyak siswa-siswi yang belum menerapkan dan mengabaikan sikap-sikap tersebut. Contoh kasusnya, saya sebagai wali kelas, masih banyak siswa yang perlu saya ingatkan terkait dengan sholat tepat waktu. Mereka belum menerapkan dimensi berakhlak mulia. Selanjutnya, saya juga masih banyak mengingatkan mereka terkait disiplin berpakaian. Mereka masih banyak yang mengeluarkan baju seragamnya, masih banyak yang tidak memakai kacu dan dasi. Jadi mereka belum menerapkan dimensi mandiri. Jika kita lihat dari kasus-kasus tersebut, saya merasa perlu adanya program yang diterapkan oleh guru dan siswa untuk membangun karakter profil Pancasila ini agar bisa mereka jadikan sebagai gaya hidup yang memang membawa kebaikan untuk mereka ke depannya. Kalau dari saya sendiri sih lebih ke kalau diingetin masih susah Bu. Itu kira-kira lebih baik gimana ya Bu? Contohnya apa? Kayak diingetin misalkan dulu lagi ngomong masih ada yang berisik tuh, udah diingetin sekali tapi dia diem, habis itu depannya masih gitu lagi Bu, sama sekali bebel banget. Karena masih kelompoknya seperti ini ya. Tapi coba bayangin kalau udah mulai kelompoknya sesuai dengan kelompok kecilnya, kira-kira akan meminimalis nggak hal itu?
Bener ya teman-teman? Iya nggak? Kenapa? Karena saling kelompoknya ada cuma 4, 6, paling banyak 6. Ini ada 30 berapa? 35. Berarti kalau bagi 6 ada satu kelompok yang 5 ya. Nah, itu akan lebih gampang nggak menertibkan yang setiap kelompok itu dibanding dengan kelas yang segede ini? Iya nggak? Nah, makanya itu yang kita mau naikin tuh. Tadi baru ngobrol sama Bintang, tapi ya kita belum Mungkin sampai di kelas ini udah bisa dibikin walaupun memang nggak berkotak-kotak gitu Bu. Jadi tetap dari 6 sebaris gitu. Soalnya kan Boleh juga. mapel lain itu belum mengaplikasikan. gitu ya. Iya. Ada nggak? Jadi kalian boleh juga tuh kalau misalkan lagi pembagian kelompok di mapel lain, kalian coba bilang sama gurunya, Bu sebenarnya kita udah punya kelompok gitu. Jadi jangan dibagi lagi. Iya. Bu kita udah punya kelompok yang udah dibentuk sedemikian rupa gitu. Dibantu sama wali karena kelas. kelompoknya kan kita mau membangun value kan, membangun kehidupan. Ini namanya kelompok kehidupan. Karena lebih gampang kan berenam. Jadi masing-masing berenam itu punya komitmen gitu loh. Berlima itu. Ya kan kalau kelas besar kan yang capek paling KM-nya. Udah gitu KM-nya juga akhirnya udahlah Bu nggak didengerin. Iya kan? Makanya banyak KM-KM akhirnya dijoblokin. Sebenarnya dia nggak mau, tapi kadang-kadang ada nih dalam tanda kutip kelas-kelas tertentu. Mungkin di sini enggak lah ya. Di sini suka rela nggak? Jadi KM. Suka rela sih. Iya, tapi paling tidak kamu jadi KM yang lain juga harus dukung. Kenapa? Karena kamu belajar menjadi orang yang dipimpin dulu. Nanti satu waktu kamu menjadi orang yang memimpin, kamu akan didengarkan. Itu belajar untuk menghargai teman satu dengan yang lain. Jangan bilang gini, dia siapa? Sama dong kita selevel. Bukan itu isunya teman-teman. Ya kan? Jadi ayo kita mau hidupi semuanya teman-teman. Paham ya sampai sini ya? Jadi tadi yang dibilang karena belum dibangun komunitasnya, baru sampai kepada di permukaan, sehingga kesadarannya belum kesadaran penuh. Paham ya teman-teman ya? Jadi ayo, ibarat hidup kita ini sebenarnya selalu belajar matematika dari TK sampai dengan hari ini. Judulnya sama, tapi levelnya sudah berbeda. Paham ya teman-teman? Nah ayo kita mau naik level. Masa main game saja kamu mau terus naik level? Passion kamu pengen naik terus up to date, masa kamu tidak mau bangun hidup kamu naik level ini? Supaya apa? Supaya kamu juga nantinya akan menerima level yang lebih dari apa yang kamu pikirkan, yang kamu bayangkan. Kenapa? Karena hari ini kamu sudah bangun. Ini bukan bicara setahun 2 tahun ke depan, tapi investasi 10, 15, bahkan 20 tahun yang akan datang. Setuju sama saya? Jadi pastikan bahwa pola pikirnya berubah, yang dirasakan juga berubah, maka akan menghasilkan pola tindak kamu. Oke? Ada lagi? Saya terus yang ngomong, maaf ya. Makanya saya nggak bisa disuruh ngomong. Kan nggak pernah juri.